Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Baik ya? Pagi ini kita mau kembali beribadah online. Walaupun masih online, kita mau tetap semangat buat muji nama Tuhan, ngedengerin firman Tuhan. Sebelumnya kita mau lipat tangan dulu. Kita mau berdoa dulu, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pimpinanmu dari malam hari hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau muji namamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus dengan darah Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau semangat muji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau nyambut Tuhan Yesus dulu ya. Kita nyanyiin lagu pujian Selamat Pagi Tuhan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Dari awal ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Puji Tuhan. Nah, sekarang firman Tuhan pagi ini mau mengajarkan kita untuk selalu menjadi anak yang jujur seperti yang Tuhan mau. Tuhan pingin kita jadi anak yang jujur. Kita bawain pujian JUJUR ya. JUJUR, 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 jujur. Ku mau jadi anak jujur, tidak suka berbohong, berkata yang sebenarnya seperti yang Tuhan mau. JUJUR, 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 jujur. Sekali lagi ya. JUJUR, 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 jujur. Ku mau jadi apa? Ku mau jadi anak jujur, tidak suka berbohong, berkata yang sebenarnya seperti yang Tuhan mau. JUJUR, 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 jujur. Amin. Kita mau sama-sama belajar ya. Nah, kita tadi kan udah semangat nih, udah muji nama Tuhan. Sekarang udah tiba waktunya kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau nanam firman Tuhan dalam hati kita. Kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar ya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita dari awal. Firman Tuhan ku dengar,
Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah izinkan kami untuk beribadah sekolah minggu hari ini. Sekarang kami mau menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati, Tuhan yang lindungi, jagai, sertai Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat diberkati anak-anak. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini yang akan David sampaikan judulnya menyatakan kebenaran. Apa David arti kata dari menyatakan? Menyatakan itu akhirnya menyampaikan, menegaskan sesuatu. Jadi tidak ada unsur bohong ya, tidak ada unsur apa istilahnya tuh nggak jelas. Jadi pasti yang disampaikan itu sesuatu yang jelas. Jadi judul firman Tuhan saat ini adalah menyatakan kebenaran ya. Jadi ini sebuah tindakan yang harus kita sebagai anak Tuhan lakukan. Ya, kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 11 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Minta tolong ke mama papa siapin Alkitabnya. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 11. David baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di sini dikatakan karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saling menasihatilah kamu. Contohnya kalian di rumah, di sekolah, walaupun sekarang lagi PSJJ ya, kalian mungkin punya teman bermain ya, ada empatan, ada bertiga, ada berdua. Nah, masing-masing orang itu punya keunikan, masing-masing orang itu punya kepribadian ya. Ada yang ngomongnya ceplas-ceplos, ada yang karakternya guyon, ada karakter yang serius ya. Nah, kalau suasana hati lagi senang, mungkin kita sering bersenda gurau. Tapi kalau kalian ingat waktu kalian ada di kelas, waktu sekolah di kelas, bertatap muka, guru misalnya sedang menerangkan. Teman kita di sebelah ini ngajak guyon sama kita. Padahal kita harus belajar serius ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita harus tegas bicara ke teman kita. Udah, jangan guyon aja. Kita lagi belajar. Nah, itu salah satu contoh tindakan menyatakan kebenaran. Nanti teman kita mungkin ngambek ya. Ih, kamu mau serius terus. Kapan atuh hidup ini santai ya? Mungkin kata teman kita yang di sebelah. Terus kita tetap menjawab. Ada saatnya kita santai, ada saatnya kita guyon, ada saatnya kita serius menyimak pelajaran ya. Mungkin anak-anak juga yang masih TK, yang belum sekolah, mungkin waktu udah jam makan siang. Mama ya udah masak. Mamanya
udah menyiapkan makanan di meja makan. Manggil anak-anak, nak, udahan mainnya, makan siang, ya. Mungkin anak-anak nanti mah masih enak main, ya. Akhirnya mamahnya bilang lagi, nak, ayo makan, nanti mah. Nah, ya contohnya kayak gitu, mamah menyatakan kebenaran. Waktunya udah waktu makan siang, kalian harus merespon ya, menyahut panggilan mama. Ya mah, sebentar, mainnya selesai. Ya, cuci tangan. Ya, ke meja makan. Ya, makan. Nah, itu ya. Nah, itu tindakan anak-anak yang mau ditegur, mau dinasihati. Dan seorang ibu, seorang ayah menyampaikan, ayo nak, udahan makannya. Contohnya, pakai gadget nih. Jangan pakai gadget lama-lama, nanti matanya lelah. Nih kayak David pakai kacamata, ya rugi kalau anak-anak pakai kacamata, ya. Udah mah ini hidungnya sakit ya karena beban kacamata. Terus di telinga juga sakit ya. Jadi kalau diingetin sama mama, sama papa, jangan main gadget lama-lama. Anak-anak harus terima. Di sini dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Nasihatilah. Nah, jangan main gadget lama-lama. Nggak apa-apa pakai gadget, tapi ingat ada batasan waktu, ya. Nah, misalnya hari Minggu, ayo kita ibadah online, persiapan, ya Zoom atau lihat YouTube, ya. Anak-anak harus cepat merespon, ya. Harus cepat merespon. Jadi itu nasihat dari mama papa anak-anak. Misalnya kakak menasihati dedeknya, dedek menasihati kakaknya, ya. Banyak tindakan-tindakan saling menasihati yang harus dilakukan. Coba kalau nggak ada tindakan saling menasihati, mama udah masak, udah menyimpan makanan di meja makan, nggak menyuruh anak makan, apa yang terjadi? Anak tetap kelaparan, ya. Nah, ada di Zakaria pasal 7 ayat 8. Itu cukup panjang ya bahan firman Tuhannya. Nah, di Zakaria 7 ayat 8 diceritakan bahwa bangsa Israel itu menggenapi nubuatan, ya. Dia dibawa ke Babilonia, dijajah oleh bangsa Babel, ya, oleh Raja Nebukadnezar selama 70 tahun. Mereka ada dalam penderitaan, tidak bisa hidup merdeka. Akhirnya mereka diingatkan lagi oleh nabi-nabi, oleh para imam, mungkin saat ini oleh para pendeta, jangan berbuat dosa. Jangan suka hidup berbohong. Kamu tuh harus mengasihi tetangga kamu itu harus mengasihi sesama lain. Tetapi kadang yang namanya orang lagi dalam menderita, nggak mungkin mikirin orang lain. Pasti mikirin diri sendiri, ya. Contohnya, di saat corona ini kita diajarkan untuk saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi kesehatan. Dengan anak-anak tidak keluar rumah, dengan anak-anak sering cuci tangan, pakai masker, melakukan protokol kesehatan. Itu tindakan anak-anak berbagi dengan orang lain tentang hal kebaikan, tentang kesehatan. Nah, jadi di Zakaria 7 ayat 8 ini, bangsa Israel sering berpuasa, bangsa Israel sering beribadah kepada Tuhan. Mungkin saat ini bangsa Israel rajin ke gereja. Tetapi kenapa bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babilonia? Karena bangsa Israel sedang dididik atau bangsa Israel sedang dihukum oleh Tuhan. Akhirnya bangsa Israel nanya ke Nabi Zakaria, Nabi apa yang harus kami lakukan supaya Tuhan berkemurahan? Apakah saya harus ke gereja rajin? Apakah saya harus berpuasa lebih rajin? Kata firman Tuhan lewat Nabi Zakaria, kamu itu ke gereja hanya formalitas. Kamu itu berpuasa hanya formalitas, hanya rutinitas. Mungkin anak-anak juga maaf kata lihat Zoom, ikutan Zoom ibadah, ya, terus ikatan ibadah online. Jangan anak-anak lakukan karena kebiasaan atau karena takut dimarahin oleh orang tua. Tapi ingat, anak-anak ikutan ibadah Zoom, ikut ibadah online sebagai bukti anak-anak mengasihi Tuhan. Pada saat anak-anak diajak memuji, anak-anak memuji dengan baik, ya.
dengan baik. Sebagai bukti terima kasih juga kepada Tuhan lewat pujian ya. Jadi anak-anak harus siap ditegur, anak-anak harus siap dinasihati demi kebaikan anak-anak. Orang tua jangan lelah menasihati, orang tua jangan lelah untuk menegur. Karena apa? Amanat Tuhan ya, ketitipan talenta harus dirawat ya. Jadi David kembali sampaikan ayat masnya 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan ya. Jadi jangan pernah marah kalau dinasihati, jangan marah kalau ditegur. Buat orang tua juga tetap semangat menasihati anak-anaknya, tetap semangat membimbing anak-anaknya ya. Seperti bangsa Israel akhirnya kembali ke Yerusalem di Zakaria 7 ayat 8. Bangsa Israel kembali ya dikasihi oleh Tuhan karena bangsa Israel sadar selama ini pergi ke gereja hanya rutinitas. Selama ini berpuasa rutinitas. Tapi setelah mendapat jawaban dari Tuhan lewat Nabi Zakaria, akhirnya mereka berubah ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima lewat 1 Tesalonika 5 ayat 11, lewat Zakaria 7 dan 8 yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus tetap mau dinasihati oleh orang tua kami. Kami masih harus mau mengingatkan orang lain, mengingatkan mama papa untuk tetap melakukan kebenaran, dan tolong kami merubah sikap kami bahwa perkataan kami, perilaku kami yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, tolong anak-anak-Mu supaya Roh Kudus memampukan kami untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk menasihati orang lain, dan membuat kami mau dinasihati. Terpujilah nama Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat diberkati anak-anak. Ya, untuk pengumuman anak-anak untuk minggu depan masih ibadah online ya, Zoom. Nah, terus David kembali mengingatkan kepada anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan. Puji Tuhan ya, vaksin sudah datang ke Indonesia, kepala negara kita Presiden Joko Widodo udah divaksin. Nah, kita doakan supaya lewat vaksin rakyat Indonesia menjadi kuat untuk melawan corona ya. Tetapi tetap new normal. Anak-anak tetap melakukan kebiasaan protokol kesehatan. Jaga jarak kalau berbicara ya, terus pakai masker, pergi dan pulang cuci tangan ya. Kalau ada kegiatan mendesak keluar rumah, bawa hand sanitizer, cuci tangan. Terus kalau pulang dari luar menuju rumah, cuci tangan lagi ya, pakai sabun. Ya sudah diajarin ya. Nah terus ganti baju, ganti celana. Ya demikian pengumuman untuk minggu depan. Tuhan berkati.